Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya Rina Riani dengan NIM 2311158 dengan mata kuliah anatomi topografi dengan dosen pengampu Dr. Hewan Eprina Galu Briana MSI. Ini adalah lanjutan dari video kedua atau part kedua dari teori materi anatomi topografi S- karnial. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang regio vertebraci dan manus. Regio vertebraci dan manus ini terdapat dua mokulus yang bersifat extensor dan flexor. Yang pertama mokulus yang bersifat extensor, jadi inti di teman-teman. Yang pertama ada mokulus extensor carpicadialis, fungsinya untuk mengekstensi dan mengefiksasi persendian karpal dan memeleksi persendian siku inter. Kemudian vaskularisasinya ada arteri trapezae cubitalis, arteri coelocalis, radialis, dan arteris anterius dan cardialis anterius dan nervus radial. Kemudian kedua ada mokulus digiti. Kemudian yang ketiga ada mokulus extensor digitorum muconis, fungsinya untuk mengintegrasikan persendian kapal digiti serta untuk memfleksikan persendian vaskularisasi. Ada arteri trapeza cubitalis, arteri interversea cardialis, dan arteri venosa recurrens dan invest. Ada nervus radialis. Kemudian di sini yang keempat adalah musculus extensor carpicus, fungsinya untuk mengintegrasikan persendian karpal, vaskularisasi arteri arteriosea karnial dan arteri. Ada nervus radialis yang teman-teman keempat. Kemudian yaitu kelima calpot unhaleris musculus proscellaris digitorum prodidi. Yang kemudian yang keenam mokulus sensor diganti empat mokulus berfungsi untuk mengintegrasikan digiti dan karpal ke arah lateral serta memfleksikan valvularisi. Ada arteri arteriosa cubitalis, arteri venosa cardialis, dan arteri interorsea recurrens dan preferensi. Ada nervus cardialis. Ketujuh atau yang terakhir ada mokulus extensor calpi ulnaris atau disebut juga dengan mokulus ulnaris dan lateralis. Next, kita bergambar selanjutnya. Baiklah, pertama kali di sini ada mokulus extensor diganti 3 copulis. Kemudian di gambar yang ada kedua mokulus extensor carpi radialis di sini teman-teman. Kemudian ada gambar ketiga yaitu mokulus abductor pollicis. Kemudian yang keempat ada reticulum, dan yang kelima ada mokulus extensor carpi ulnaris atau disebut dengan ulnaris lateralis. Yang keenam ada mokulus extensor. Keempat ada porphyrius, dan yang ketujuh ada mokulus extensor digitorum communis. Next, di gambar yang ketiga atau gambar yang pertama ada mokulus digiti, empat porphyrius dengan teman-teman. Kemudian yang kedua ada mokulus tensor capitis radialis, dan ketiga ada mokulus tensor digiti empat porphyrius. Di gambar yang keempat ada panah. Yang keempat mokulus extensor dan predicatorum communis, dan kelima mokulus extensor diganti 3 porphyrius. Kemudian yang kedua ada mokulus yang bersifat flexor. Jadi pertama ada mokulus flexor carpedialis, fungsinya untuk memfleksikan persendian karpal dan mengintegrasikan siku di sini. Persendian siku vaskularisasi ada arteri arteriosa cubitalis, arteri interorsea cardialis, dan arteri venosa recurrens intervensi nervus radialis. Kemudian di sini keempat ada mokulus extensor carpi obliquus, fungsinya untuk mengassistensi persendian karpal. Vaskularisasinya ada arteri interorsea karnial, dan intervensinya ada nervus radialis yang teman-teman keempat. Kemudian yang kelima ada calpot ulnaris mokulus flevesoris digitorum profundi ini. Kemudian keenam ada mokulus tensor digiti 4 porphyrius yang berfungsi untuk mengintegrasikan digiti dan karpal ke arah lateral serta memfleksikan vaskularisasinya ada arteri transversa venosa cardialis dan arteri venosa dan inversi nervus radialis. Yang ketujuh atau terakhir ada mokulus extensor calpi ulnaris atau disebut juga dengan mokulus ulnaris
lateralis. Next, kita bergambar selanjutnya. Baik, di sini ada mulculus etesor digiti prorius. Kemudian di gambar yang kedua ada mulculus etesor carpi radialis sini ya teman-teman. Kemudian ada gambar ketiga yaitu mulculus abductor pollicis longus. Kemudian yang keempat ada reticulum, dan kelima ada mulculus extensor carpi ulnaris atau disebut juga dengan ulnaris lateralis. Yang keenam ada mulculus extensor digiti 4 Porius, dan yang ketujuh ada mulculus extensor digiti torum communis. Next, gambar yang ketiga atau gambar yang di pertama mulculus digiti 4 Prorius yang teman-teman. Yang kemudian kedua ada mulculus tensor carpi radialis, dan yang ketiga ada mulculus tensor digiti 4 Prorius. Gambar keempat yang tanda yang pernah panah yang keempat mulculus tensor digitorum communis, dan kelima mulculus tensor digiti 3 Prorius. Kemudian yang kedua ada mulculus yang bersifat flexor. Jadi pertama ada mulculus flexor carpidalis, fungsinya untuk mempresentasi persendian karpal, mensektensikan siku. Di sini vaskularisinya ada arteri lateralis, lunalis, dan arteri basalis, dan inervasinya ada nervus medianus. Ini teman-teman. Kemudian ada kedua ini ada mulculus flexor carpi lunaris, fungsinya untuk mempleks persendian karpal dan mengintensikan siku. Vaskularisasinya ada arteri corteralis lunaris, arteris praliesis, arteri atrocea carnealis, dan innervasi dan nervus lunaris. Kemudian next ada ketiga mulculus pronatur. Next, laras berfungsi untuk menghasilkan sedikit fleksi bagi sendi. Vaskularisasinya itu cabang arteri brachialis dan arteri medianus, dan inervasinya ada nervus medius. Kemudian yang keempat ada mulculus flexor carpi radialis yang fungsinya untuk mempresi persendian karpal dan mengestensi siku. Vaskularasinya ada arteri cardialis, lunaris, arteri brachialis, dan inervasi ada nervus medianus. Kemudian ada kelima ada Cordius. Yang terakhir ada reticulum. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai Regioglucans dan Manus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum.